Oke, bintang tamu kita kali ini seorang musisi muda sih, kalau menurut saya. Musisi muda, anak band, dan belakangan sibuk mengulik-ulik alat rekam jadi arranger. Nama kerennya Sandi, tapi nama lengkapnya Ketut Mudarsana Dwi Saputra. Itu Sandi ya? Saya Iya. panggilnya Sandi atau Ketut? Sandi, bebas sih Pak De. Bebas saja gitu. Tapi gini Sandi, kalau ngelihat wajahnya, penggemar musik di Bali khususnya, ngelihat wajahnya jadi ingat, ini anak band. Oh, Identik dengan Broken Radio, kan itu. Ada band namanya Broken Radio, sempat rekaman dan belakangan juga sempat bikin single lagi. Boleh diceritakan nggak awalnya terjun di musik itu seperti apa, Sandi? kalau di musik itu eh, dari SMP sebenarnya Pak De. SMP. Saya tuh bermusik dari SMP sebenarnya drummer dulu. Saya Drama. drummer ya. Drummer saya dulu. Drummer punk sama underground kalau zaman dulu nggak ada death metal. Betul. Apa Berarti- alirannya. Akhir 90-an itu? Ya, Oke. betul. Awalnya sebagai drummer. Oh, sampai SMA. Oke. Sampai SMA jadi drummer. Nggak tahu tuh kenapa senang bikin lagu kan. Iya. Nekat nyanyi walaupun fals. Untung namanya nggak Sandi Fals ya. Lain lagi. Iwan. Iwan Fals. Nah, Berarti SMA tuh udah mulai coba nyanyi. ya itu jelek banget suara. Sampai sekarang sih masih kerosok kan. Karakter. Tapi ada loh penyanyi yang punya karakter ini bisa jadi karakter sendiri. Benar nggak nih? Kalau suara kayak gini. Ngerosok, ya tapi jadi karena itu SMA bahkan lagu sendiri masih metal. SMA saya udah Berubah aliran. iya capek ngedrum tuh. Ah, Sampai sekarang nggak bisa ngedrum lagi. Karena dulu bermusik tuh ya benar-benar bermusik ya Pak Dia. Saya memang banget nekunin banget waktu drum tuh karena ya keterbatasan keadaan juga. Betul. Orang tua juga nggak bisa beliin saya alat. Jadi ingat almarhum bapak beliin saya gitar murah banget ya 150 ya zaman itu ya. Itu Gitar aja bolong. gitar bolong. Ya. Itu aja saya gini Dan itu yang dipakai bikin lagu ya, gitu. dan dari keluarga saya kan pemusik semua tuh. Cuma bapak saya waktu itu mungkin zaman sudah berbeda kan. Ya. Bisa beliin gitar itu aja. Di zaman-zamannya dulu sebenarnya lengkap punya alat di kampung. Cuma udah Asli hancur. dari mana Sandi? Saya dari Kelungkung Pak De. Dari Kelungkung. Oke. Itu berarti udah bermusik dari kecil didukung orang tua walaupun Ya, akhirnya baru hanya sampai di gitar gitu ya. ya mampunya orang tua saya itu beli gitar. Memang niatnya pada waktu itu akhirnya akan jadi musisi atau apa? Saya dari kecil emang suka musik, suka berkesenian. Jadi saya lahir di desa Kamasan itu darah saya udah seni karena melukis. Iya, betul. Musik itu kayak ritual kalau saya sendiri itu. Oke. Tapi dari SMA itu yang Sandi bilang mulai bikin lagu, terus kemudian kelanjutannya seperti apa? Itu saya dulu punya band di kampung. Di SMA udah punya band. SMA punya band, terus bubar. Karena kita juga kuliah kan, sibuk masing-masing. Pada mencar, ada ke Jakarta, teman saya satu band, gitaris saya waktu itu. Terus bikinlah saya sama saudara-saudara di kampung, bikin band juga di sana. Belajar rekaman di sana. Cikal bakal musisi yang di Kamasan itu di situ dah. Nama bandnya apa? Bro? Pelangi-pelangi nama bandnya dulu. Langsung nyanyi dong. Ya itu Pelangi-pelangi. pelangi-pelangi itu sebenarnya ada lagunya kan Pak. Iya, betul. Itu sebelumnya band ska. Itu kan lagi ngetop di Oh, berarti beralih ya dari underground ke ska. Itu seniornya kita, seniornya Tiang yang bikin ska. Setelah itu mereka bubar, Tiang yang lanjutin sama drummernya bikin lagu Bali. Oke. Nah disitulah saya banyak nulis lagu. Berarti progresnya itu dari underground terus sempat ke ska, akhirnya lagu Bali gitu sempat. Iya, kayak gitu. Jadi lagu Bali, banyaklah saya nulis lagu di situ. Sampai sekarang masih kayak lagu-lagunya itu
Belum semuanya sempat direkam. Udah direkam Pak waktu itu. Semua masih belajar rekaman waktu itu kita. Belum pro banget lah. Sampai sekarang juga belum pro. Itu sikap orang merendah biasanya Ya, gitu. aduh, enggak sih. Emang ngomongin musik apa namanya? Nggak ada ujungnya. Tapi kalau sampai kemudian jadi bikin Broken Radio itu gimana? Nah, itu karena waktu itu di kampung itu kayak nggak maju-maju ya kalau diem di sini aja ruang lingkupnya gitu. Tuh. Izin lah saya sama kakak saya itu. Masih saudara kan, pakai drummer. Aku ke Denpasar ya, coba deh ini ngembangin diri. Pertama kali sendiri saya ke EDSM dulu. Di Ayani ya, Nih, rekaman sendiri. sama Pak Dek. Yang pada Jani. Ya. Itulah saya rekaman sendiri. Punya lagu Beli Nudini itu. Benar-benar sendiri waktu Sendiri. itu. Oke. Dibantu sama Blimade. Akhirnya ketemu Masih pakai tuh. nama Sandi. Udah bikin Broken Radio itu Udah Broken saya. Radio. Sama akhirnya ketemu dah si dua sahabat saya itu. Gitu, Pak De. Akhirnya mulai Broken Radio. Dan waktu itu udah sempat berpikir bakal serius. Udah dilanjutkan ngomongin gitu ya? serius waktu itu. Makanya di zaman itu mungkin Pak De sempat mengulas kita ya itu. Sempat panggung juga banyak waktu itu. Ya perkembangan zaman Pak De. Akhirnya karena kesibukan itu juga, akhirnya kesibukan masing-masing vakum Ya. kan gitu ya. Ya dibilang vakum ya vakum, dibilang enggak ya enggak. Kita Kalau dibilang vakum masih ada aktivitas. masih ada aktivitas. Tapi kok dibilang aktif, Enggak terlalu. nggak terlalu gitu Karena ya. semua punya beban pundaknya masing-masing. Tapi hobi itu masih tetap kuat kan gitu Tetap jadinya. kuat Pak De. Nah, tiba-tiba kemudian belakangan, kok kayaknya saya lihat juga di medsos segala macam, malah membuka home recording dan jadi arranger, itu gimana ceritanya? Kembali mungkin karena musik itu mungkin ritual menurut saya ya. Saya nggak mau diam begitu aja sih musiknya gitu. Karena saya juga harus berusaha membuktikan di musik juga harus tetap hidup kan. Ya. Gitu. Jadi saya buka recording itu juga tahapannya lama banget Pak De. Saya juga harus kerja, ngumpulin alat. Modal sendiri betul. Iya, ngumpulin alat. Pelan-pelan banget saya tuh ngumpulin alat sampai bisa buka kayak gini. Sekarang nih. Ya, yang mendorong Sandi waktu itu berpikir bahwa ini bakal asik dan bakal jadi nih bikin recording itu apa kira-kira? Niat sih Pak De. Niat saja. Cuma itu yang saya bekal. Kalau sebenarnya saya nggak ada guru. Mungkin sekarang karena lihat di YouTube banyak sosial media yang tutorial recording tuh ada kan. Pulang saya kerja dari jam 10 malam itu sampai jam 1 tuh begadang Pak De. Belajar saya. Begadang. Belajar ngulik. ngulik musik Iya. itu segala macam ya. Beberapa software yang harus saya pelajarin tuh begadang saya sampai kurus. Ya, dua agak gemuk memang kelihatan. Ya, Itu berapa lama dari persiapannya itu Sandi sampai jadi sekarang? berbulan-bulan kayak Pak De. Memang benar-benar saya bertahap. Ada sahabat saya kerja di Jepang. Beliau yang kasih saya oleh-oleh MacBook Pro tahun lama sih. Nisan, bekal kamu buat latihan. Nah, dari itulah saya jengah dikasih itu. Semakin semangat saya belajar. Saya pakai produk Apple ini lumayan kencang ya kerjaannya. Nah, disitulah saya terus belajar ngulik-ngulik. Tertantang jadi untuk Tertantang terus tanggung jawab juga kan. Itu awalnya untuk dalam pikiran Sandi itu untuk diri sendiri aja atau udah mulai berpikir bahwa ini akan bisa dibuka untuk orang lain atau apa? Itu untuk dikomersilkan gitu? Itu awalnya kan karena saya punya band. Kalau rekaman di studio itu bebannya Biaya lumayan. bebannya pressure-nya mau bikin musik kalau terhitung shift itu kan Kejar-kejaran gitu ya. kejar-kejaran Pak De. Disitulah jadinya saya untuk diri sendiri dulu deh ini gitu, belajar gitu. Ternyata wah, ini kayaknya asik nih kalau
buka home Ya, studio, bisa home ditawarkan ke orang recording. lain. Ya, banyak lah yang istilahnya DM atau inbox saya di Facebook karena saya bikin merubah-rubah lagu orang jadi pop punk itu. Ya. Jadinya Diubah terus kemudian di-upload di medsos, orang lihat akhirnya iya, tertarik kontak tertarik Sandi. lah. Nah itu udah jadinya ya udah saya buka aja deh di kampung karena di Kelungkung kan untuk Studio studio rekaman. rekaman itu masih kurang gitu. Jadi saya cita-citanya pingin band-band di Kelungkung itu semua punya karya original. Iya. Makanya saya bukanya di kampung. Sekaligus mendorong teman-teman itu agar mempermudah mereka juga gitu. Mempermudah mereka juga, Pak De. Itu namanya apa? Sun 13, Sun 13 gitu. matahari 13 gitu. Matahari 13. Kenapa 13? Orang kan Makanya- bilang 13 itu katanya angka keramat. Kalau saya berharap gaji 13 terus sih, Pak De. Oh. Karena gaji 13. Gaji 13 Oke. kan bulan 13 terus. Oke. Berarti artinya pemasukan tetap udah di musik itu gaji ke-13-nya di sana gitu ya. Dan terusan dapat gaji 13 ya. Oke. Deh, besok kita bikin deh. Yang serupa deh. Yang bisa itu menarik. Sun itu nama saya, cuma kalau dari teman-teman Ganhan buat singkatannya Matahari SUN Ya. itu. Sun, oke. Jadi diganti Sun 13, oke. Itu berarti setelah mencoba itu, akhirnya mulai orang mempercayakan kepada Sandi untuk rekaman dan menggarap musik gitu ya. Ya, awalnya orang-orang dari lintas kabupaten yang ke sana, Pak De. Udah mulai dari luar Yang kabupaten. luar kabupaten yang rekaman malah. Ah, Belum ada orang-orang sana. dari Kelungkung belum. Iya. Pas Pak De nelpon itu saya baru pecah telur dari band lokal yang rekaman. Baru pertama kali ya. Iya. Oh, iya. Pas Pak De nelpon saya kaget ditelepon, Pak De. Kok tumben nelpon lagi nih? Dan ternyata pas lagi baru menghasilkan Kelungkung gitu. Ya karena dulu kan pada masa zaman-zaman kejayaan band, Kelungkung itu kan dikenal termasuk banyak menghasilkan macam festival juga boleh dibilang ya. Betul banget. Betul. Jadi di sana dulu selalu ya ada Gustu drummer. Iya, Juga seangkatan dulu sama ada Dewo Dedi drummer juga. Dari kan dia, ya. betul, teman-teman itu. Nah, dan sekarang mudah-mudahan anak-anak band juga ada itu punyanya Pak D, siapa panggilnya Pak D Pokeh itu ya. Iya, itu guru. Guru juga Iya, terkenal. iya. Ya, berarti kehadiran Sun 13 ini salah satunya upaya untuk membangkitkan lagi Iya. gairah rekaman di Kelungkung itu Iya, gitu ya. musisi-musisi lokal di sana tuh biar punya rekaman lah. Semaksimal mungkin lah saya usahakan hasilnya gitu, Pak De, walaupun masih belajar. Tapi kalau Sandi sendiri ada nggak istilahnya mengkhususkan diri misalnya pada jenis musik tertentu atau apa, atau apapun tergantung sana? Apapun sih, Pak De. Sekarang malah menggarap lagu anak-anak, lagu anak-anak lah, anak-anak pop Bali gitu juga. Pop Bali anak-anak juga. Iya, tantangannya lumayan. Wah, ini jauh banget ya dari dulu awalnya menekuni underground, tiba-tiba lagu pop Bali anak-anak gitu ya. Iya, Pak De. Makanya banyak referensi di otak jadinya. Itu artinya ketika ibaratnya orang mengatakan udah ini berani buka warung nanti banyak klien gitu, berarti itu tuntutan juga bagi Sandi dong untuk Ya, menambah apa istilahnya ya, skill sekaligus wawasan di berbagai jenis musik jadinya kan gitu. iya betul. Makanya lumayan bebelan sih kalau tiba-tiba ini lagu anak-anak nih. Ini full fokus sekarang sebagai arranger atau masih sambilan? Masih sambilan, Pak De. Ya. Saya kan Ya biar gaji 1 dan 12-an tempat lain di sini gaji 13 ya gitu kan. saya kan masih ngerjain clothingan gitu juga, Pak De. Ya. Iya. Dari dulu. Enaknya apa gitu Sandi jadi arranger itu? Karena anak-anak sekarang begitu asik, kayaknya asik juga ya. Nah, banyak berpikir begitu. Sebenarnya enaknya di mana kalau Sandi rasa? Kalau Sandi sendiri itu kepuasan Sandi bantu teman-teman aja sih sebenarnya. Gitu. Itu aja sih, Pak De. Sebenarnya, Pak De. Bukan nominal uangnya yang Sandi kejar. Gitu. Kalau Sandi sendiri. Tapi kalau orang nanyakan secara mudahnya, susah nggak jadi arranger? Susah lah, Pak De. Itu ngomongin musik selera itu, Pak De, sebenarnya. Kan orang-orang beda-beda selera ya, Pak De. Ya. Di situ sebenarnya tantangannya. Meladeni mereka gitu, Iya. susahnya gitu ya. Kan setiap orang kan punya selera masing-masing.
setiap musisi juga punya Tuntutannya pasti lain juga gitu ya. lain Pak De. Hmm. Jadi walaupun band ini rekaman ke Sandi sendiri, mereka juga punya yang harus mereka tonjolin kan. Iya. Kuang kene lah gitu maksudnya. Iya. Ininya dong, itu juga harus kita layani. Ada nggak, sempat nggak ngerasa kadang-kadang kan begini, Sandi punya idealisme sendiri. Anak bandnya minta gitu. Apa ada upaya artinya kompromi, Sandi juga ikut memberikan masukan atau apa? Atau Sandi ngikut aja apa tadi gitu kan? Kalau sekarang Sandi pasti tetap ngasih masukan karena mungkin pengalaman Sandi berindustri musik itu duluan gitu. Ya. Contohnya lah dapat punya pengalaman duluan daripada mereka, kasih masukan gitu. Gitu aja sih Sandi. Kayak ini berlebihan, biar kamu bisa dinikmati oleh masyarakat, mungkin kurangi lagi dikit gitu. Gitu aja sih. Artinya tanggung jawab sebagai arranger itu bukan hanya sekedar menjadikan karya, tapi juga Iya, memberikan masukan agar lebih baik kan itu jadinya. Iya gitu Pak De. Mengingat di industri sekarang penikmatnya kan banyak banget Pak De. Tuh, beragam sekali gitu. Beragam, apalagi untuk di sosial media juga mereka sebenarnya gampang untuk beriklan lah, Iya. untuk Nggak perlu biaya besar kayak dulu Iya, ya, kayak pasang dulu. video klip atau apa, sekarang YouTube ada gitu. YouTube ada. Nah, itu juga kadang standar-standar suara, standar-standar musik yang di platform itu juga penting kadang-kadang. Kalau Sandi sendiri misalnya kalau ngelihat ya perbandingannya pada zaman mungkin pada zaman underground, saya ada waktu zaman DSM itu rekaman track segala macam kan ribet banget ke sana. Nah sekarang lebih dipermudah. Gimana Sandi ngelihat kemungkinan atau peluang artinya bahwa dengan kemudahan ini seharusnya justru bisa membuat lebih maksimal dalam berkarya gitu. Harusnya lebih maksimal sekarang sih, karena kita promosi juga nggak kayak dulu Pak De. Dulu harus di Fierce bayar, ya kan. Minimal juga kita harus ngundang media juga kadang kan dulu. Artinya cukup banyaklah cost yang ini itu segala macam. Iya. Rekamannya juga misalnya harus ya boleh dibilang salah sedikit tambah shift udah jauh banget. Iya betul. Kalau sekarang mungkin bisa lebih diminimalisir gitu ya. ya. Makanya karena pengalaman itu, jadinya Sandi sendiri support teman-teman nggak kena sip per lagu bayar segini. Sistemnya gimana? Oh berarti per lagu? Iya bebas, dia mau revisi itu bebas mereka. Ada nggak yang sampai artinya mekekeh kayak bolak-balik ganti dan cukup lama? Ada juga artinya sedikitnya udah jadi? Ada Pak De. Ya, karena dibebaskan tadi masalahnya kan? Iya ada Pak De, karena band kan ada jam terbangnya mereka juga masing-masing. Kalau band yang udah jam terbangnya bagus, Sandi sedikit sih istilahnya untuk mixing atau ngulik-nguliknya. Udah jadi. Jadi tantangannya kalau teman-teman yang baru belajar rekaman itu kadang-kadang mereka belum paham. Juga, ya. Ini belum dituner nih, udah gitu contohnya. Padahal belum kayak gitu. Di situ kadang Sandi yang harus sabar gitu. Sabar. Di situlah jadinya ngeditnya yang susah. Kalau Sandi sendiri ngerasakan asiknya jadi arranger itu di bagian mananya Sandi? Kalau Sandi sendiri kayak ngayah ya Pak De. Asiknya kayak ngayah gitu loh. Bantuin teman-teman gitu. Di situ asiknya Sandi. Jadi karena musik tuh kayak mendarah daging, cak bangun ngainin musik tuh cak demen gitu lah. Senang gitu. Sandi sendiri artinya ngeliat ngerasa bahwa kepuasannya di mana gitu Sandi. Maksudnya begini, ketika bukan hanya soal ngayahnya, tapi soal karya itu seperti apa gitu Sandi ngerasakan? Menghasilkan karya yang bagus ya sebenarnya Pak De. Kalau udah bagus, band kalau bisa naik lagi bandnya itu berkat rekaman di tiang itu istilahnya. Sampai saat ini udah ada berapa rekaman yang mungkin di tangan Sandi? Kurang lebih.
Sandi kan baru buka 2 bulan ya kalau nggak salah ya. 10 klien ya? Udah sekitar 10 klien gitu ya. Klien. Kalau Sandi sendiri ngelihat peluang artinya home recording ke depannya seperti apa, Sandi? Apalagi kalau Sandi bilang kayak tadi di Kelungkung misalnya masih belum ada begitu banyak mungkin. Harusnya Pak De, Ya. harusnya ini home recording mungkin bisa menjamur ya kalau tak pikir-pikir. Cuma emang belajar penguasaan alat itu, karena kan semua digital Pak De Ya. ya. Itu yang mungkin orang-orang malas untuk belajar gitu. Kalau secara mudah orangnya apa saja yang dibutuhkan gitu Sandi untuk menjadi seorang arranger? Baik misalnya soft skill maupun hard skill-nya apa yang perlu dibutuhkan? Kalau di hard skill-nya kan butuh komputer Ya. sama sound card yang jelas. Itu udah pasti bisa di semua musisi bisa di rumahnya masing-masing. Gitu. Sebenarnya itu udah cukup Pak De. Nah, yang belajar software untuk menghasilkan suara yang bagus itu yang Sandi bilang tadi itu begadang terus belajar tuh, sampai kurs itu yang bikin susah. Artinya bukan hanya alat canggih, tapi kalau nggak bisa menggunakan juga Percuma juga gitu ya. Betul Pak De. Tapi kalau ibarat orang mengatakan Sandi, saya misalnya mau rekaman minimal gitu untuk satu lagu tuh sampai jadi tuh budget berapa kira-kira Sandi? Waduh, Kisaran berapa gitu? saya masih bikin promo 500.000 aja itu. Untuk harga murah meriah promo gitu ya? Iya, Oke. satu lagu. Ya mungkin karena mempertimbangkan teman-teman di daerah Iya, juga gitu daerah ya. juga. Alat saya juga nggak terlalu wah juga. Tapi yang penting kan karyanya. Ya, Alat bukan wah, tapi kan penting hasilnya kan gitu ya. ya kurang lebih. Ini kurang lebih seperti Kira-kira ini memang mau akan diseriusi atau sekedar iseng aja Sandi? serius lah Pak De. Saya seriusin, makanya saya bikin tempat di kampung. Kebetulan di kampung itu kan nggak sepi, Nah, ada tempat lah. Nah, saya bikin tempatnya agak cozy. Ruang tamu itu saya bikin ada sofanya. Jadi orang yang rekaman ke sana itu sing tegang gitu, Iya. nggak tegang dia. kalau dua orang bayang, mau masuk studio sana aja. Ya, Gimana? udah gitu denger ya. metronomnya dah, tok, udah bingung. Iya. Memang sengaja tak bikin ada sofanya, mereka duduk santai. Seperti itu, Pak De. Berarti kalau sekarang fokus ke arranger dulu gitu ya. Iya, sama kerja-kerja. Kalau ngebandnya? Ngebandnya kalau ada undangan sih, Pak De. Oke. Artinya kan nggak hanya bikin karya untuk orang lain, nggak mungkin hanya musik, kadang-kadang pasti gregetan juga kepingin main Iya. kan gitu ya. Kadang saya juga bikin single sendiri, tapi tak nikmatin sendiri. Kenapa nggak coba dipublish atau misalnya diberikan ke orang lain? Belum Tidak pede atau gimana? moodnya aja kayak Pak De, karena masih banyak ngerjain lagu orang ya kayak mungkin Pak De ya. Belum sempat jadinya terlalu untuk take vokal sendiri kayaknya juga susah. Sementara waktu untuk ngeladeni klien dulu gitu ya. Iya, sementara. Oke, siapa tahu ke depan nanti bisa jalan kedua-duanya ya. Iya, Recordingnya jalan, bandnya juga jalan. jalan. Lagi podcast ke sini ya. Lagi podcast kita tunggu lagi. Oke, ya terima kasih Bercanda. Sandi sudah mampir di Oke Made. Terima kasih banyak Pak De. Mudah-mudahan Udah, nanti ya. ada cerita menarik lagi dan mungkin bisa membangkitkan seperti yang dibilang tadi, membangkitkan kembali rekaman di Kelungkung agar lebih banyak lagi bakat-bakat baru yang muncul kan. Betul. Oke, terima kasih Sandi dan tetap jangan lupa Sama-sama. salam secangkir kopi hangat.